Jadi ada pasien pria, pasien dengan riwayat kanker kolon, sebenarnya sudah cancer free, kemudian terakhir ditemukan ada penyebaran di paru sebelah kanan multiple. Yang satu diameternya kurang lebih hampir 6 cm, yang satu lagi 4 cm. Benjolan yang ukurannya hampir 6 cm itu menghancurkan tulang iga, hampir kena ke tulang belakang. Dan ini memang pasien sudah di kemoterapi 36 kali dan kita bilang tumornya bandel ya, resisten. Jadi tumor yang menimbulkan nyeri itu kita cryoablation waktu itu dengan 5 buah cryoprobe dengan hasil yang cukup memuaskan. Jadi makernya di usus 2016 dipotong 20 cm dan disambung itu setelah kemo 6 bulan 2017 bulan Mei. Saya PET CT scan setiap setahun sekali, nggak ada. Kemudian PET CT scan lagi ada bintik-bintik kecil gitu. 2022 sudah besar, kemudian dioperasi di paru-paru kanan itu. Setelah dioperasi, kemudian saya di kemo dan itu kayaknya sembuh. Setahun kemudian timbul lagi 2023. Nah, kemudian saya direferensi sama dokter Sugi. Kemudian Januari 2026 Dokter Sugi bilang kita cryo aja. Sekarang bulan ini saya kontrol lagi. Hasil kontrolnya ya bagus sih, nggak ada membesar gitu. Mudah-mudahan dia cryo aja lebih bagus. Setelah saya jalan seminggu ya, jalan itu, kemudian saya enak gitu. Napas saya agak panjang. Gitu. Kemarin ambil napas ini nggak full gitu. Udah nggak berat karena saya sambil olahraga kan, sambil jalan, itu mendingan. Setelah berangsur-angsur kita evaluasi, nanti dia akan memberikan gambaran seperti cair, seolah-olah cair. Nah, lama-lama kalau itu tidak ada tumor lagi yang hidup, dia akan mengecil. Pasien keluhan nyerinya berkurang, pasien sudah beraktivitas normal, bahkan kembali berolahraga lagi. Saya Sumarto, ya usia saya sih 65 ya. Jadi waktu itu kami udah di kemo karena kanker kan, di kemo. Jadi makernya di usus 2016 dipotong 20 cm dan disambung itu setelah kemo 6 bulan, disambung 2017 bulan Mei. Selama disambung itu saya PET CT scan setiap setahun sekali, nggak ada. Kemudian PET CT scan lagi ada bintik-bintik kecil gitu. Kemudian saya PET CT scan lagi 2019 ada makin besar ya. 2020 saya karena COVID saya tunda dulu. Nah, 2022 sudah besar, kemudian dioperasi di paru-paru kanan itu. Kemudian setelah dioperasi, kemudian saya di kemo 12 kali dan itu kayaknya sembuh. Setahun kemudian timbul lagi 2023 bulan April. Kemudian saya di kemo lagi 12 kali sampai dengan Mei 2024 masih ada. Kemudian minum obat itu juga 5 kali putaran, tetap aja di PET CT scan ada. Jadi bukannya makin kecil, makin ada, makin banyak. Nah, kemudian saya direferensi sama dokter Sugi. Nah, saya ke dokter Sugi. Kemudian Januari 2026 Dokter Sugi bilang kita cryo aja. Di cryo, kemudian saya sih berani aja cryo, diapain gitu kan. Nggak tahu gitu, di cryo. Jadi ada pasien pria, pasien dengan riwayat kanker kolon, sudah lama, sebenarnya sudah cancer free, kemudian terakhir ditemukan ada penyebaran di paru sebelah kanan multiple. Ada 2 benjolan yang ukurannya cukup besar, yang satu diameternya kurang lebih hampir 6 cm, yang satu lagi 4 cm. Benjolan yang ukurannya hampir 6 cm itu menghancurkan tulang iga, hampir kena ke tulang belakang, lever torakal 5. Kemudian karena nyeri, dan ini memang pasien sudah di kemoterapi 36 kali dan kita bilang tumornya bandel ya, resisten. Jadi tumor yang menimbulkan nyeri itu kita cryoablation waktu itu dengan 5 buah cryoprobe dengan hasil yang cukup memuaskan. Kemudian dibius 5 jam, disuntik di belakang sini, 5 suntikan. Kemudian setelah selesai, emang sakit sih waktu itu, sakit banget gitu loh. Kemudian mendingan, terus saya pulang. Kemudian sebulan lagi, saya yang depan. Yang depan ini ada lagi, yang 4,5 cm itu. Yang belakang 5,5 cm. Kemudian di cryo lagi. Sekarang bulan ini, saya kontrol lagi.
hasil kontrolnya ya bagus sih, nggak ada membesar gitu. Mudah-mudahan di cryo aja lebih bagus. Setelah saya jalan seminggu ya, jalan itu, kemudian saya enak gitu. Napasnya agak panjang. Agak panjang gitu. Kemarin ambil napas gini, nggak full gitu. Udah nggak berat karena saya sambil olahraga kan, sambil jalan, itu mendingan. Pasien keluhan nyerinya berkurang, pasien sudah beraktivitas normal, bahkan kembali berolahraga lagi. Jadi kalau evaluasi itu kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan ya. Setelah berangsur-angsur kita evaluasi, nanti dia akan memberikan gambaran seperti cair, seolah-olah cair. Nah, lama-lama kalau itu tidak ada tumor lagi yang hidup, dia akan mengecil. Karena tumornya itu, penyebaran itu agak banyak, walaupun kecil-kecil. Sisanya itu sekitar 2 cm ke bawah, tapi ada beberapa banyak. Jadi waktu itu juga sekalian saya biopsi, kemudian nanti penilaian biopsi saya coba untuk lanjut ke konsultan hemato-onkologi untuk dilakukan kemoterapi. Andai kata pasien menolak, misalnya menolak karena efek samping dari kemoterapi, pasien mencoba untuk dilakukan TAC pada paru berikutnya. Nah, sama Dr. Sugi direferensi ke dokter onkologi besok jam 4 sampai jam 5 kan. Itu bagaimana nanti hasilnya? Yang kecil ini, yang kecil-kecil itu masih ada. Nah, nanti setelah itu 3 bulan, nanti setelah paralel ini jalan gitu pengobatannya, nanti saya disuruh CT scan kemudian dilihat lagi. Rumah sakitnya sendiri bagus juga dan baru nih kan. Saya kalau ketemu temen yang sama-sama kayak saya gini, yang kankernya di paru, sebaiknya sih dikontrol di Rumah Sakit Mandaya. Kemudian kalau bisa di cryo gitu. Kalau nggak bisa ya ada lagi alternatif lain kan, onkologi gitu.